Kembali pada pemikiran Aristoteles yang itu sudah 2300 tahun yang lalu, itu masih relevan hingga sekarang. Ini menunjukkan betapa kalau nalar itu dipergunakan secara optimal, maka ya boleh dikatakan bahwa kebenarannya itu eh, universal, tidak mengenal ruang dan waktu. Ruang pada zaman Aristoteles maupun lintas waktu hingga sekarang. Nah, kemarin sempat kita obrolkan bahwa demokrasi itu sebetulnya merupakan degenerate dari Commonwealth atau persemakmuran, atau bahasa yang lainnya adalah constitutional government. Ketika itu mengalami degenerate menjadi demokrasi, maka segala sesuatunya itu kembali terletak pada pimpinan. Kalau pimpinan itu bisa bersikap adil, kemudian menggunakan nalar dengan baik, maka bentuk demokrasi pun tidak masalah. Itu akan, karena tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan current issues, ini saya suka sekali mengkait-kaitkan dengan current issues. Misalnya supporter of our vice president yang menurut beberapa pengamat itu telah bertindak dengan sangat tidak sopan terhadap sesepuh TNI, yaitu Bapak Tri Sutrisno. Ini menunjukkan betapa penggunaan nalar itu seolah-olah diabaikan, ya, dengan argumentasi bahwa kan sudah konstitusional gitu. Mereka lupa bahwa konstitusional itu ya as long as konstitusi tidak di otak-atik gitu ya. Ketika itu di otak-atik, maka persoalannya menjadi lain. Ini adalah arogansi kekuasaan untuk mengubah, bukan merubah ya. Ini saya pernah mendapat kritikan, merubah itu kata dasarnya rubah, tapi yang benar adalah mengubah konstitusi sehingga meloloskan salah satu kandidat, siapapun kandidat itu, kalau itu sepanjang bukan untuk kepentingan bangsa tapi untuk kepentingan golongan tertentu atau bahkan lebih sempit keluarga tertentu, maka itu bisa dipastikan bahwa itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini Aristoteles itu sudah memikirkan 2300 tahun lebih yang lalu bahwa pengelolaan negara itu harus hati-hati, ya. Seluruh institusi yang mendukung tegaknya satu negara itu kalau diintervensi secara kepentingan sesaat, kepentingan sempit, maka yang terjadi adalah kerusakan tatanan saya ulangi, kalau kekuasaan itu yang sebetulnya dibatasi rentang waktunya kemudian mengintervensi konstitusi, maka itu telah nyata-nyata berdasarkan cara berpikir Aristoteles yang itu sekali lagi 2300 tahun yang lalu itu adalah bentuk penyelewengan kekuasaan, dan ini pasti hukumnya pasti, ya. Itu adalah bentuk tata kelola pemerintahan atau tata kelola bernegara yang tidak
pantas. Dan itu apa yang dilakukan oleh para Jenderal Purnawirawan ini sebetulnya sebagai moral call untuk jajaran pimpinan negeri ini kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, agar perjalanan bangsa ke depan itu tidak semata-mata berdasarkan kepentingan sempit. Even Mr. Prabowo yang dulunya adalah seorang prajurit itu harusnya langsung peka dengan moral call yang disampaikan oleh para purnawirawan jenderal. Meskipun ya Mr. Prabowo adalah ketua partai politik, tetapi kepentingan politik, ceki kepentingan Gerindra atau partai apapun itu tidak boleh melebihi kepentingan negara. Ini yang disampaikan oleh para purnawirawan jenderal. Salut kepada Bapak Tri Sutrisno dan kawan-kawan yang tergerak untuk memanggil anak-anak bangsa untuk kembali pada jiwa patriotik, jiwa yang mencintai negeri ini di atas kepentingan politik sempit. Salam konstitusi.